saya Robiatul Adawiyah, biasa dipanggil Wiwi. Panggil Kak Wiwi aja ya. Di sini kakak mau menjelaskan sedikit materi tentang erupsi gunung berapi. Mohon disimak ya adik-adik, semoga bermanfaat videonya. Proses terjadinya gunung api erat kaitannya dengan apa yang terjadi di permukaan bumi, dan peristiwa yang terjadi di bawah permukaan bumi berkaitan dengan lempeng tektonik. Hal ini merupakan teori bahwa kerak bumi berupa kulit terluar tempat kita hidup dipecah menjadi lempeng-lempeng yang bergerak di atas mantel bumi. Ada 3 tipe tektonik lempeng yang berkaitan dengan terbentuknya gunung api. Yang pertama, batas lempeng konvergen, di mana 2 lempeng bertabrakan dan lempeng samudra tergelincir di bawah lempeng lainnya, membawa air dan karbon dioksida ke dalam mantel. Yang kedua, batas lempeng divergen, terjadi ketika celah terbuka antara 2 lempeng. Celah tersebut diisi oleh mantel di bawahnya, menyebabkan magma mencair. Dan yang ketiga, gerakan sesar mendatar, yang merupakan gerakan kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi sama datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya seperti sesar San Andreas di California. Pengertian gunung api. Gunung api juga bisa disebut sebagai bentuk yang dihasilkan oleh magma yang muncul ke permukaan bumi. Gunung api hanya terdapat pada tempat tertentu, yaitu pada jalur pegunungan tengah samudra, pada jalur pertemuan 2 buah lempeng kerak bumi, dan pada titik di panas di permukaan bumi, tempat keluarnya magma di benua maupun di samudra. Sebagian besar gunung api aktif di dunia berada di pertemuan lempeng tektonik dan muncul di daerah-daerah yang berada di dalam Samudra Pasifik yang disebut sebagai cincin api atau ring of fire. Gunung api dalam bahasa asing disebut sebagai istilah volcano, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia menyebutkan bahwa gunung api atau yang sering disebut gunung berapi karena mengeluarkan pijaran api dari puncak atau lubang kawahnya. Pijaran api yang keluar dari kawah gunung api terbentuk tidak lain adalah magma yang berasal dari perut bumi yang keluar melalui kawah yang kemudian mengalir di permukaan bumi sebagai lava pijar dengan suhu 700 sampai 1200 Celcius. Dengan demikian, gunung api adalah bukit atau gunung yang terbentuk oleh akumulasi magma yang keluar dari dalam perut bumi ke permukaan bumi melalui suatu celah atau bukaan alam yang disebut sebagai kawah. Fenomena yang berkaitan erat dengan terbentuknya gunung api yaitu vulkanisme. Vulkanisme merupakan pergerakan magma dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atasnya atau sampai ke permukaan bumi, ataupun magma dalam bentuk batuan cair atau semi cair yang terapung dalam ruang di bawah kerak bumi yang disebut kamar magma. Magma yang keluar hingga mencapai permukaan bumi disebut lava. Di dalam litosfer, magma terapung dalam kamar magma yang memiliki kedalaman bervariasi di dalam bumi. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi, sehingga memiliki cukup energi untuk mendorong batuan yang berada di atasnya. Semakin dalam kamar magma, maka energi yang diperlukan untuk mendorong batuan di atasnya akan semakin besar, sehingga letusan yang akan terjadi semakin kuat.
Lama terjadinya aktivitas gunung api tergantung pada volume magma yang terkandung di dalam kamar magma. Hasil-hasil vulkanisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, intrusi magma. Intrusi magma yaitu aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, namun terobosan tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Di dalam intrusi magma terdapat macam-macam akibat yang ditimbulkan dari vulkanisme. Yang pertama, sil yaitu intrusi magma tipis yang menyusup ke celah-celah batuan. Yang kedua, lakolit yaitu intrusi magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan berada di atasnya menjadi terangkat menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya rata. Yang ketiga, batolit yaitu ilustrasi magma namun tidak dapat mencapai permukaan bumi karena penurunan suhu yang sangat lambat sehingga terbentuknya batuan beku di kamar magma. Selanjutnya ada diatrema, yaitu batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari kamar magma sampai dengan permukaan bumi. Adapun pipa letusan adalah jalan yang menghubungkan dari kamar magma hingga permukaan bumi. Selanjutnya ada gang, yaitu hasil ilustrasi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer berbentuk pipih atau berbentuk lempeng. Dan yang terakhir ada apolisa, yaitu percabangan intrusi korok yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma antara lain lava. Lava yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. Yang kedua, lahar, yaitu material campuran antara lava dengan material-material yang terdapat di permukaan bumi seperti pasir, kerikil, dan debu. Kemudian ada elevata dan eskalasi atau gas. Jenis-jenis gunung api. Berdasarkan aktivitasnya, gunung api dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan asap, gempa, dan abu vulkanik. Yang kedua, gunung api mati, merupakan gunung api yang tidak memiliki kegiatan erupsi sejak tahun 1600. Dan yang ketiga, gunung api istirahat, merupakan gunung api yang dapat meletus sewaktu-waktu kemudian beristirahat. Contohnya Gunung Ciremai di Jawa Barat, Gunung Kelut di Jawa Timur, dan Gunung Lawu di Jawa Tengah. Gunung api dibagi menjadi beberapa erupsi. Yang pertama, tipe Hawaii, merupakan letusan yang terjadi pada gunung yang memiliki lava sangat cair dan memiliki bentuk seperti perisai atau tameng yang dapat mengalir ke segala arah. Skala letusan tipe Hawaii ini relatif kecil, namun memiliki intensitas yang tinggi. Yang kedua, tipe Stromboli. Ciri-ciri erupsi tipe Stromboli antara lain, magmanya sangat cair, material yang dimuntahkan berupa material padat, gas, dan batu. Tekanan gas rendah, letusan terjadi pada interval waktu yang sama. Yang ketiga ada tipe Plinian, merupakan erupsi yang sangat eksplosif karena ledakannya sangat dahsyat. Ciri-ciri tipe Plinian antara lain memiliki gas yang sangat tinggi dihiasi oleh awan menyerupai bunga kol di ujungnya. Tipe Vulcano memiliki ciri seperti mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapili, dan material cair. Awan dan debu membentuk bunga kol, lavanya agak cair. Terakhir,
tipe Merapi. Ciri-ciri erupsi tipe Merapi antara lain lavanya cair yang kental menyumbat mulut kawah, tekanan gas agak rendah, dapur magma relatif dangkal, terjadi awan panas atau wedus gembel. Penyebab terjadinya erupsi gunung api yang pertama ada akibat tekanan yang sangat tinggi berupa terdorongnya cairan magma untuk bergerak ke atas, masuk ke saluran bawah dan keluar. Yang kedua, lempeng yang saling berdesakan. Hal ini menyebabkan tekanan besar menekan dan mendorong permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai gejala tektonik. Strategi mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. Upaya yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana gunung api adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lava dan ataupun lahar. Mari kita simak, ada 3 tipe KRB dalam kawasan gunung api. Yang pertama ada KRB 1, yaitu radius 15 km dari gunung api. Yang kedua KRB 2, yaitu radius 10 km dari gunung api. Dan yang terakhir ada KRB 3, yaitu 5 km dari gunung api. Masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api harus mengetahui posisi tempat tinggalnya pada peta kawasan rawan bencana gunung api. Masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api hendaknya paham dan tahu cara menghindari tindakan yang harus dilakukan ketika terjadinya letusan gunung berapi. Yang pertama, ikuti petunjuk jalur evakuasi yang ada. Yang kedua, hindari tempat yang mudah dialiri lava dan lahar. Tingkatan status gunung api. Yang pertama, normal. Apabila gunung api dapat diamati dan tidak ada perubahan aktivitas secara visual. Yang kedua, tingkatan waspada, yaitu adanya peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Yang ketiga, tingkatan siaga, ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas gunung api disertai dengan letusan. Yang terakhir, tingkatan awas, yaitu kondisi yang memungkinkan terjadinya erupsi, sesekali terjadi letusan dan diikuti oleh semburan abu dan uap.